Presiden Joko Widodo menegaskan tidak memberi tempat bagi kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua dan seluruh pelosok Indonesia. Saat ini Presiden telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menangkap anggota KKB tersebut. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa. Halo Sobat Corong Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya bos. Sobat sekalian, beberapa hari yang lalu, duka kembali menyelimuti Indonesia, setelah Kepala Badan Intelijen Daerah Papua, Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Deni Nugraha gugur dalam penugasannya di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Terungkap beliau gugur akibat penyerangan yang dilakukan oleh KKB Papua. Makin hari KKB makin enggak ngotak saja ya bos. Maaf aja nih, gimana Mimin enggak kesel? Makin hari kelompok pemberontak itu semakin meresahkan masyarakat bahkan sampai menjatuhkan korban jiwa. Benar kata Ketua MPR Bambang Susatyo alias Bamsud ini, yang menilai sudah tak boleh lagi ada toleransi untuk KKB. Bahkan, beliau juga meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk jangan ragu, dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Jika perlu aparat menurunkan kekuatan 4 matra terbaik, yang dimiliki selain Brimob Polri, Gulter Kopassus, Raider, Bravo, dan Denjaka. Pokoknya tumpas abis dulu, baru nanti membicarakan soal HAM. Mimin setuju sih ini, kalau kalian gimana bos? Dengan insiden ini, lalu apa sih tanggapan dari Bapak Presiden Joko Widodo? Nah, Pak Jokowi juga sama kesalnya ya bos, karena mungkin udah muak dengan aksi-aksi KKB. Ia langsung memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar, dan menangkap seluruh anggota kelompok kriminal bersenjata Papua tersebut. Tentu, hal ini disampaikan Jokowi usai kejadian gugurnya Kepala BIN Papua Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Deni Nugraha. Sobat sekalian, kini kelompok kriminal bersenjata di Papua resmi dianggap sebagai komplotan teroris bos. Mereka melakukan perusakan, kekerasan, bahkan pembunuhan secara masif. Dengan begitu TNI dan Polri juga sudah bisa mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap mereka. Maka dari itu, perburuan terhadap KKB akan dilakukan sampai ke akar-akarnya bos. Karena Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi KKB di Indonesia, sekalipun jauh di pelosok tanah air. Oleh karena itu aparat akan terus memburu dan menangkap para anggota KKB sampai tuntas. Keputusan Presiden akhirnya sampai juga di telinga Benny Wenda bos. Ia merespon perintah Presiden Joko Widodo, untuk memberantas kelompok kriminal bersenjata di Papua itu dinilai salah. Ia juga mengatakan jika klaim bahwa KKB bukan kelompok kriminal, tapi pejuang yang menginginkan kemerdekaan. Wah, kalau ngomongin pejuang, kita semua juga tahu kok mana yang namanya pejuang, mana yang pemberontak. Kalau pendapat kalian gimana nih bos? Selain itu, ia juga meminta pada Presiden untuk segera menarik militer dari tanah Papua. Lebih jauh, Benny juga mendesak Jokowi, agar mengizinkan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, masuk ke Papua Barat untuk menunjukkan kepada dunia yang sebenarnya terjadi di lapangan. Menariknya nih bos, di akhir pernyataannya tersebut, Benny mengajak Jokowi bertemu untuk membahas solusi terbaik bagi konflik di Papua sekarang ini. Ucapnya begini, daripada merespons dengan pelanggaran HAM lebih jauh. Anda harus duduk dengan saya, Presiden dengan Presiden, dan menemukan jalan damai untuk memecahkan konflik kita. Perlu kita garis bawahi ya bos, jika dia mengklaim dirinya sebagai Presiden. Sobat sekalian, jauh dari ini semua, mungkin satu pertanyaan yang masih stay di pikiran kita, mengapa KKB masih hidup dan kerap melakukan kekerasan, bahkan tak sungkan menghilangkan nyawa warga, termasuk aparat keamanan. Kekerasan seakan tak ada batas akhirnya.
Lantas mengapa kekerasan terus-menerus terjadi di tanah Papua? Sudah banyak pihak yang menjadi korban, entah warga sipil Papua dan non-Papua, hingga anggota TNI Polri. Selama aksi kekerasan tidak dihentikan, selama itu pula korban akan terus berjatuhan. Oke, pertanyaan ini penting untuk dijawab, agar perlahan diketahui apa motif di balik aksi kekerasan KKB bisa terurai demi menjaga keamanan dan ketertiban. Pertama, mungkin kasus pembunuhan terhadap Putu Deni segera diusut tuntas, bukan karena pembalasan dendam. Tentunya dengan dampingan Panglima TNI dan Kapolri, untuk mengawasi upaya penegakan hukum dengan memastikan agar warga sipil tak bersalah di wilayah tersebut terlindungi dengan baik. Juga mengembangkan tata kelola kebijakan keamanan di Papua yang sungguh-sungguh humanis dan mengedepankan pendekatan budaya. Yang kedua mungkin inilah yang terpenting, yaitu dengan membuka dialog antara Jakarta Papua dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua. Tentu dengan dialog dalam nuansa kekeluargaan sebagai sesama anak bangsa, dalam bingkai NKRI tak lebih seperti pelita di tengah lorong gelap. Ini mungkin alternatif solusi jangka pendek, bos. Untuk hal ini, tentu Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Papua, Bupati Nduga, para tokoh Nduga dan Papua lebih paham lagi. Ya semoga saja, pemerintah dapat mengambil keputusan yang benar ya bos. Sehingga, Papua bisa kembali aman dan damai seperti semula. Oke, sekian dari Mimin. Apabila yang Mimin katakan ada yang salah, bisa tolong koreksi di bawah ya bos. Oh iya, jangan lupa untuk like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oke, Mimin cabut dulu, terima kasih, wassalam.